يشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قد شرف بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. ولا بأس بالغبطة وهي أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي تراها على أخيك من فضل الله. ثم إن كان ذلك من النعم الدينية كالعلم والعبادة كان محمودا، وإن كان من النعم الدنيوية كالمال والجاه المباح كان ذلك جائزا مباحا. Kata beliau, dan tidak apa-apa jika engkau ada ghibthah, yaitu apa? Menginginkan untuk dirimu mendapatkan nikmat seperti yang engkau lihat pada saudaramu. Kemarin telah kita bahas yang haram itu hasud, yaitu ingin kenikmatan yang ada pada orang lain hilang dari orang tersebut, walaupun tidak berpindah kepada dirinya, walaupun dia lebih besar dapat nikmat, tapi dia nggak senang kalau orang lain dapat nikmat. Yang ini hasud, hukumnya haram. Ya. Dan penyebab hasud itu hasud, riya, ya, itu pangkalnya adalah ingin dikenal, senang ketenaran. Orang kalau ada penyakit senang tenar, maka pasti akan riya. Kok bisa, Ustaz? Ya bagaimana dia bisa dikenal baik kalau nggak menampakkan kebaikan? Bagaimana orang tahu kalau dia itu ahli ini, ahli itu, kalau nggak ada yang tahu? Harus dikenalkan. Nah ini penyakitnya gara-gara pengen dikenal. Termasuk penyakit parah, ya. Pengen dikenal orang, ya, pengen viral, pengen ini, ya minimal di kampung lah, minimal pengen dikenal di kampung sebagai orang Masya Allah, orang baik. Itu biasanya pasti riya, nggak jauh-jauh. Kita kasih contoh orang yang mau nyalon rata-rata menampakkan kebaikan, hadir pengajian A, pengajian B, majelis A, majelis B. Ya, kenapa? Pengen dianggap baik sehingga biar dipilih. Ya, minimal seperti itu. Terlanjut apa lanjutannya hasud? Seseorang ketika dia ingin dikenal, itu ada perasaan kalau ada orang lebih dikenal daripada dia nggak senang. Ada orang dapat kenikmatan, dia nggak senang. Nah, karena kalau demikian, dia nggak akan diunggulkan.
Orang itu dikenal karena mencuat. Seseorang itu bisa dikenal karena dia unggul. Kalau dia datar-datar saja, maka nggak ada yang mengenal dia. Sehingga ketika ada yang lebih unggul, dia nggak senang. Apapun itu, dari hartanya, sisi jabatannya, sisi kebaikannya, sisi solehnya, sisi ilmunya, nggak senang dia. Dia pengen orang itu hilang nikmatnya, sehingga datar kayak dia. Kalau bisa, dia yang unggul agar orang kenal. Nah ini penyakit kalau senang tenar itu akan muncul dari ria, hasad. Ini minimal. Belum kalau dia mengikuti bujukan hasadnya itu. Kalau sudah ngikutin bahaya. Ya apa ciri ngikutin? Dia ngomongin ke orang lain keburukan akan fulan yang punya keunggulan tadi. Sehingga dia gugur di mata orang. Wah itu kayak gini, itu kayak gini. Entah itu ghibah kalau benar memang orang itu punya aib sekian. Dia ceritakan lagi, dicari jejak digitalnya. Masuk ghibah, haram. Yang lebih parah lagi, dia orang gak ada aib, dicari, dibuat-buat aib. Jadi fitnah. Lebih besar lagi daripada ghibah. Ini ucapan, belum perbuatan. Ya, mendolimi orang yang dia hasuti macam-macam. Nah, yang seperti ini tambah lagi dosanya. Bukan cuma penyakit hati sampai kepada kedoliman. Nah, ketika hasud itu haram, ada istilah ghibthah. Ghibthah ini enggak haram. Apa ghibthah itu? Ghibthah ini Anda ingin mendapat kenikmatan seperti orang lain. Contoh, ada orang lihat ahli sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan 5 waktu. Anda pengen kayak gitu, pengen dia tenang hidupnya, pengen saya. Nah, pengen seperti ini nggak apa-apa. Ya, lihat orang hidupnya makmur, ya, istrinya istilahnya itu nurut, anak-anaknya patuh, keluarga yang harmonis. Anda pengen punya keluarga seperti itu, Anda iri, bagus. Artinya bukan dosa. Pengen sekeluarga seperti itu, pengen ya, bukan suatu maksiat. Maksiat itu ketika Anda nggak senang keluarga harmonis itu, nggak kayak saya, nggak senang, itu hasud. Tapi kalau Anda pengen saya punya harmonis kayak gitu, ya apa caranya? Itu bagus. Artinya tidak dosa. Cuman sama beliau dibagi. Iri yang seperti ini kan nggak dosa. Apakah baik? Nah, kata beliau, kalau yang Anda ghibthahkan, yang Anda pengen itu kenikmatan ukhrawi. Contoh, fulan lebih alim, lebih soleh, lebih ahli ibadah, lebih bagus akhlaknya, lebih sabar. Anda pengen kayak gitu. Nah, yang seperti ini ibadah, sifat terbaik. Ketika Anda pengen baik seperti orang baik itu, ini ibadah, Pak. Ya, bahkan disebutkan dalam hal ini Nabi sudah menyebutkan bahwasanya untuk urusan akhirat lihat yang lebih tinggi dari kita, agar kita merasa kurang terus dan pengen menjadi seperti orang yang lebih tinggi itu urusan akhirat. Ya, urusan akhirat gak boleh lihat yang lebih bawah. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah meninggalkan 5 waktu, walaupun gak berjamaah. Daripada fulan gak pernah sholat. Nah, itu akhirnya dia merasa cukup dengan ibadah yang pas-pasan. Dia dianjurkan oleh Nabi, kalau urusan akhirat lihat yang lebih tinggi. Karena itulah mengapa dianjurkan
kita itu sering membaca biografi orang-orang soleh, khususnya pimpinan para solihin Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca biografinya, maulidnya itu dibaca, sehingga Anda merasa kurang. Anda ketika membaca biografi orang soleh, itu Anda akan merasa kurang saya, nggak seperti ini, masih belum maksimal saya. Nah, perasaan kurang itu adalah ibadah hati. Banyak ibadah dia, tapi merasa kurang karena yang dijadikan patokan yang lebih tinggi dari dia. Yang lebih tinggi, fulan 40 tahun, kayak sebutkan Imam Abu Hanifah. Ya, pimpin termasuk ulama madhab, ya, madhab Hanafi. Itu beliau dalam manaqibnya disebutkan dalam biografinya 40 tahun sholat subuh dengan wudhu waktu isya. 40 tahun sholat subuh wudhunya waktu isya. Maksudnya apa? Gak tidur. 40 tahun gak ada tidur. Gak tidur, gak batal. Ya, ibadah 40 tahun. Kita seminggu aja Masya Allah. Ya, ini 40 tahun. Imam Syafi'i disebutkan, beliau mengatakan, aku selama 16 tahun makan itu nggak pernah sampai kenyang, nggak pernah sampai kenyang. Kenapa? Kata beliau, karena kenyang itu bikin malas ibadah, bikin tumpul otak dan lain sebagainya. Ya, dan sehingga baca itu bikin kita semangat. Bikin kita semangat. Semangat apa? Semangat pengen ngamalkan kayak mereka. Terus akhirnya merasa diri ini gak ada apa-apanya. Yang bikin celaka orang ahli ibadah itu dia merasa sudah banyak amal. Penyakitnya ahli ibadah ada apa? Dia merasa alhamdulillah saya ini sudah umur sekian, insya Allah sudah apalah masjid itu, sudah hafal, tahu sudah jadwal ini, ngerti sudah saya. Merasa dirinya ahli ya ini kena tipuan, ini bahaya ini, seperti ini bahaya. Kalau tidak diselamatkan bisa tergelincir. Tergelincir kenapa Ustaz? Merasa dirinya baik. Merasa diri sudah baik itu enggak boleh. Dan ini penyakitnya. Yang sering di masjid, yang sering di majelis ilmu, itu biasanya kena penyakit ini. Saya nggak bilang semua ya, biasanya. Kalau nggak diobati, dia merasa ahli surga. Fulan begadang terus tapi di warung kopi. Saya begadangnya di masjid, ahli surga. Ini hati-hati. Nah, sehingga ini harus diobati. Caranya apa? Baca biografi orang-orang soleh sehingga Anda merasa kurang dan belum pantas untuk mendapatkan predikat orang baik. Tapi cukup orang yang berusaha baik tapi belum baik-baik. Itu aja. Cukup Anda cari label orang yang berusaha jadi baik. Tapi baik belum, saya belum baik. Tapi saya masih berusaha jadi orang baik. Ini enak ini. Itu pegang itu sifat sampai meninggal, maka Anda jadi orang selamat. Tapi kalau Anda merasa sudah baik, ini bahaya. Nah, untuk urusan dunia, ya, kata beliau, adapun kalau Anda iri dengan orang lain karena urusan dunianya, ya itu boleh aja, boleh saja. Boleh di sini bukan berarti baik, artinya enggak dosa. Anda lihat teman Anda yang menjadi kepala dinas umpama, kepingin kayak dia saya ya apa caranya? Boleh-boleh saja, hal yang lumrah gitu, ya. Tapi ada kalanya seseorang ketika berkeinginan untuk
menjadi lebih baik urusan duniawinya. Itu kalau mau dapat pahala, ya, maka cari sisi positif. Contoh, saya pengen kaya Ustaz, untuk apa? Untuk banyak nyumbang masjid, bantu fukoro, ya silahkan. Kalau cuman untuk foya-foya enggak usah. Dan inilah fukoro muhajirin. Orang-orang muhajirin yang fakir itu datang kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pahalanya lebih banyak dari kita. Ya sumun kama nasum, mereka puasa sunnah kayak kami puasa sunnah. Yusallun kama nusolli, mereka banyak sholat malam sebagaimana kita banyak sholat malam. Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim, dan mereka banyak sedekah karena harta mereka. Karena mereka punya harta, kami nggak punya. Nah ini loh iri yang baik. Saya kalau mau iri orang kaya, ini di sini. Kalau mau iri sama orang kaya yang kaya apa diiringi? Kalau mau iri sama pejabat yang bagaimana? Itu aja. Kalau cuma jabatan, tanggung jawabnya berat. Orang kaya, hitungan hisabnya lama. Ngapain iri dengan yang lama dihisab? Jangan iri dengan kayanya orang atau jabatan, nggak usah. Kalau mau iri sama yang berbuat baik dengan hartanya, silakan. Ya ini yang para sahabat iri itu bukan iri karena kayanya orang Ansor. Yang mereka iri orang Ansor banyak sedekah dengan harta. Itu yang mereka iri. Ini poin penting nih. Silakan Anda iri, tapi iri yang berpahala. Apa itu? Iri dengan orang yang ditambah duniawinya, tapi dia berbuat baik dengan dunia itu. Itu iri. Sehingga dijelaskan dalam hadis yang minggu lalu telah kita sebutkan. Nabi bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua orang. Ya, ini bukan iri yang haram, bukan. Artinya iri yang dianjurkan itu pada dua orang ini. Yang pertama, rajulun ata'allahu malah, seseorang yang Allah beri harta yang banyak, wa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia menginfakkannya, mensedekahkannya setiap malam dan setiap pagi. Artinya tiap waktu disedekahkan. Nah yang seperti ini yang diiri. Disebutkan Imam Laits bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau termasuk satu zaman dengan Imam Malik bin Anas, tinggal di Mesir. Ya, Imam Laits bin Sa'ad ini punya kebun kurma, punya peternakan madu banyak. Itu pendapatannya per hari 25.000 dinar. Satu dinar itu 4 jutaan. Kalikan 25 bisa berapa itu sudah nggak terhitung lagi. Nah, berapa M sudah itu? 25.000 dinar. Satu dinar 4 juta. Karena satu dinar itu 4,2 gram emas murni. Kalau 1 gram emas itu sekarang anggap sejuta ya. Berarti 4.200.000. 4 juta kali 25 100. Ya, 100 juta per hari. Kalau 1 juta, kalau 1,5 ya kalikan lagi itu. Itu nggak pernah wajib zakat. Beliau uang pemasukannya ini 100 juta per hari, tapi nggak pernah wajib zakat. Kenapa? Karena nggak pernah sampai nisab. Datang habis bagi lagi. Sampai pernah waktu itu ada seseorang ibu datang bawa mangkok datang ke beliau, wahai Syekh Laits bin Sa'ad, saya minta madunya, anak saya lagi sakit panas. Oh iya, ini mangkoknya wahai Syekh. Sampai pulang aja pikir.
diantar satu drum mangkuk, bukan satu mangkuk. Sehingga muridnya bingung waktu ngantarkan itu, wahai guruku, dia kan minta satu mangkok, kenapa dikirim satu drum? Oh iya, dia minta dengan kadar yang bisa dia bawa. Dia bisa bawanya satu mangkok. Tapi saya ngasih sesuai kadar saya. Saya mampunya satu drum tak kasih. Nah, ini beliau, Masya Allah. Ya, bahkan pernah ketika beliau haji, itu sempat ketemu dengan Imam Malik bin Anas, saling membahas ilmu. Nah, suatu kali Imam Malik ini minta tinta untuk nulis. Kehabisan tinta, minta tinta ke Imam Malik. Isinya utang tinta. Ya kalau pulpen itu jangan bilang pinjam pulpen ya. Kalau pinjam nggak dipakai, Pak. Kalau pakai berarti bukan pinjam, Anda minta tinta itu. Ya, kalau pinjam itu nggak dipakai. Pulpen itu habis ya karena dipakai. Pinjam pulpennya habis ya wajib diganti. Ya. Di tintanya dipakai. Selesai itu nanti dikirim satu kapal penuh tinta untuk Imam Malik radhiyallahu anhu. Wah, ini Masya Allah. Yang seperti ini kita iri boleh. Ya. Terus kemudian yang kedua, warajulun atahullahu ilma, seseorang yang Allah beri ilmu agama, fahuwa yaqumu bihi wa fi riwayatin yu'allimuhu, dan dia melaksanakan ilmu itu, mengamalkan, dalam riwayat mengajarkan, ana al-lail wa ana al-nahar, sepanjang siang dan malam. Ya seperti ini Anda. Kalau selain dua itu, apalagi urusan duniawi, nggak usah. Ya, jangan iri urusan dunia, kecuali manfaatnya. Karena itulah, boleh nggak kita cinta duit? Kalau duitnya jangan, cinta manfaatnya iya. Apa manfaatnya? Membantu pesantren, membantu pondok, membantu orang yang kesusahan, itu manfaatnya. Silahkan. Kalau Anda ngerti itu, silahkan cari harta yang banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngerti, nggak usah. Kenapa? Bikin berat siksanya di akhirat. Karena kalau urusan harta itu pertanyaannya dua. Semuanya satu, umur satu ditanya, ilmu satu. Kalau harta dua, dari mana Anda dapat, kemana Anda belanjakan. Jadi sebelum kita itu meninggal, mikir di situ dulu. Dari mana dapatnya, kemana dibelanjakan. Itulah sia-sia. Ya, koruptor banyak haji, sia-sia. Koruptor sering bantu masjid, pesantren dengan korupsinya, sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ngambilnya dari mana? Nggak dianggap sodako itu. Walaupun orang memuji dia, Masya Allah ini ahli sodako, itu pujian orang yang nggak ngerti. Allah Maha tahu dari mana dia ngambil duit itu. Sia-sia. Hati-hati ya. Hanya orang yang nggak ngerti agama, hidupnya penuh kesialan. Karena dia nggak ngerti cara. Allah, sistem Allah itu yang berlaku di alam ini. Di mana Anda tahu semua Allah? Di Quran. Di Quran Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun faluhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka pasti kami akan membuat dia kehidupan yang nyaman. Ini sudah sistem Allah, nggak mungkin berubah. Bukan yang warisannya banyak, bukan yang kerjanya mentereng, yang nikmat hidupnya, bukan. Tapi yang beramal soleh, itu janji Allah. Kalau nggak gitu nggak bisa. Itu sudah janji Allah. Pasti Allah nggak mungkin berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian nggak mungkin mendapati sunnah itu berubah, nggak mungkin. Ayat yang sebaliknya,
Allah berfirman, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, berpaling dari jalurku, a'radu 'an dzikri, berpaling dari syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, serba sulit. Walaupun hartanya banyak, jabatannya mentereng, punya koneksi macam-macam, percuma. Aturan Allah tidak berubah. Dan itulah harus pinter-pinter mengenal Quran, pinter-pinter, karena semua Allah di situ. Jangan salah langkah. Nggak ada ceritanya orang yang muamalah riba sukses. Nggak ada ceritanya, Pak. Dipegang ini cabang saya. Awal saya silakan, nanti ambruk dia. Dan banyak cara Allah untuk membuat ambruk dia banyak. Nggak ada ceritanya sukses gara-gara itu. Itu diantaranya. Karena banyak orang sekarang urusan riba ini dientengkan. Hati-hati. Nggak ada ceritanya orang sukses gara-gara riba. Mustahil. Kenapa? Karena sudah Allah musuhi. Sudah Allah musuhi dalam Al-Quran. Ya, Allah musuhi disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, takutlah pada Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukan itu, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka izinkan diperangi oleh Allah dan Rasul. Ini diperangi Allah ya, dosa yang diperangi Allah ini cuma dua. Pertama, makan riba, muamalah riba. Yang kedua, memusuhi wali Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Yang mengganggu wali, maka aku serukan perang dengan dia. Hanya dua maksiat besar yang siksaan ini diperangi oleh Allah. Diantaranya riba. Hati-hati. Ya, nggak ada istilah orang sukses akhirat. Dunia sukses wajar, orang kafir pun banyak sukses dunia, Pak. Tapi itu bukan patokan. Lihat, patokannya nanti di akhir umur dia. Kalau nggak tobat cepat-cepat bahaya. Ya. Nah, di sini ketika seorang itu iri dengan orang lain karena dunianya, itu boleh. Yang penting dia nggak ada keinginan untuk hilangnya nikmat itu. Tapi tadi diarahkan sama Nabi, usahakan irinya itu yang ada nilai plusnya. Pejabat adil, silakan Anda iri. Pejabat yang adil, iri diadilnya itu, bukan jabatannya, diadilnya itu. Nah, yang seperti ini penting. Bahkan disebutkan, kalau ada orang nih, keseringan melihat orang-orang kaya yang bejat, ngikutin berita-berita orang kaya yang bejat. Ada yang senang zina, senang judi, foya-foya, itu hanya diikutin beritanya. Saking senangnya sampai masuk ke hatinya cinta mereka. Yang parahnya lagi dia berandai-andai, seandainya ya saya kaya seperti dia, enak sudah kemana-mana foya-foya, ya ganti-ganti perempuan macam-macam. Kata Nabi, dua-duanya sama di neraka. Yang satu masuk neraka karena dia punya modal, dipakai maksiat masuk neraka. Yang satunya niat, kalau punya duit ingin kayak gitu. Nah ini, kalau punya duit ingin kayak gitu, sama-sama nerakanya. Sehingga hati-hati ngikutin berita orang-orang bejat. Ya, bejat bisa di artis, bisa di toko, macam-macam orang bejat itu, Pak. Ya, nah hati-hati. Kalau Anda silau dengan maksiat mereka sehingga pengen niru, khawatir gabung dengan mereka di akhirat. Dengan patokan sabda Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cinta. Dan itulah hati-hati, cinta ke siapa kita ya.
Karena cinta ini kalau salah naruh bahaya. Dikatakan lagi, wa amma hubbu syarr li ahadin minal muslimin wa imma lil ish wal adawah wal hijab fa hasbuka zajiran anhu qawlu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Adapun maksiat apa? Hubbu syarr, senang terjadinya keburukan untuk salah satu orang muslim. Senang kalau fulan bangkrut, senang kalau fulan kena ini, senang. Senang kalau dia dipecat, senang. Nah, itu bahaya. Ini yang seperti ini penyakit hati. Ya, hati-hati. Kalau mau ngobatin gini caranya. Sampean kan rata-rata hampir tiap habis sholat, Anda itu membaca istighfar. Astagfirullah lil muslimin wal muslimat. Astagfirullah lil mu'minat, pasti kan itu kan rata-rata. Astagfirullah lil mu'minat, astagfirullah lil mu'minat. Apa artinya itu? Mungkin banyak kan kita sering banyak tapi nggak tahu artinya. Aku minta ampun kepada Allah untukku li walil mu'minin, dan untuk semua laki-laki yang beriman, wal mu'minat, dan semua perempuan yang beriman. Itu Anda mintakan untuk semua orang yang beriman, Anda mintakan ampunan Allah. Terus bagaimana bisa kalau Anda itu membenci salah satu dari mereka? Anda membenci satu orang muslim tapi Anda doakan juga. Bagaimana sampai? Kalau Anda itu mendoakan, ya jangan dibenci, Pak. Anda istighfar untuk mereka. Anda istighfar untuk mereka. Untuk yang Anda benci itu, mau itu politika, siapakah yang Anda benci itu mereka muslim, ya. Anda istighfar itu. Terus kenapa Anda benci? Nah, untuk mengobati itu, ketika Anda baca astagfirullah lil muslimin wal muslimat, ini ucapan lisan, bantu dengan hati Anda. Apa itu? Jangan nyimpen dendam ke siapapun muslim. Jangan nyimpen dendam ke siapapun muslim. Toh Anda doakan dia tiap habis sholat. Kok bisa Anda masih dendam? Nah, sehingga nggak masuk akal kalau orang itu dendam kepada muslim yang dia setiap habis sholat dia doakan agar Allah mengampuni dia. Bagaimana bisa? Itu aja obatnya. Kalau Anda akhirnya konyol juga saya kok membenci seorang muslim yang saya doakan dia tiap habis sholat. Ya, nah ini penting ya. Sehingga seseorang itu hendaknya kalau memang urusan duniawi, ya nanti Allah selesaikan itu di akhirat. Di antara ciri-ciri ahli surga itu apa? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Dan kami cabut di setiap di hati mereka itu rasa dendam, kami cabut. Karena sudah jadi saudara sama-sama di surga, ngapain dendam lagi? Orang ahli surga nggak ada dendam kepada sama-sama ahli surga, ngapain dendam? Ngapain mangkel itu? Nah, ini penting. Sehingga obat mujarab itu doakan. Kalau ada orang yang nggak ada suka, doakan. Doakan baik. Kalau masih belum sembuh juga, samperin, bawa hadiah, salam, assalamualaikum, ya apa kabarnya? Kalau mau tambah lagi, cium tangannya, berat soalnya. Kalau mau tambah, pegang cium tangannya, sampai Anda luluh. Hati Anda nggak ada benci. Urusan dia benci, urusan dia dengan Allah. Yang penting saya nggak benci. Ya, nah itu enak, itu obatnya. Ya. Insya Allah kita lanjutkan daripada kajian pengobatan hati ini pada yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang memiliki hati yang selamat sehingga menjadi orang-orang yang sukses di akhirat, menjadi ahli surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ أدياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته